Nah guys, ini adalah contoh real kasus saya kemarin ketika saya lagi nonton YouTube ya di handphone saya. Halo guys, balik lagi bersama kita di entrepreneur.id. Dan di sini aku bakal ngejelasin ke kalian apa sih yang dimaksud dengan interferensi sinyal wifi gitu. Mungkin banyak dari kalian yang sudah tahu istilahnya tapi belum paham bagaimana sih real case di kehidupan kita sehari-hari mengenai interferensi sinyal wifi tersebut gitu. Jadi di sini nanti kita akan coba jelasin ke kalian supaya kita semua paham apa itu interferensi, faktor penyebabnya, dan real case-nya seperti apa, serta cara menghindari interferensi tersebut agar koneksi wifi di tempat kalian menjadi lebih baik dan tidak terganggu gitu. Jadi saya pernah punya real case di mana saya dan teman-teman sedang main game mobile gitu secara online, di mana handphone saya itu belum support untuk koneksi 5G gitu. Sedangkan teman saya sudah support untuk koneksi 5G. Kita main game yang sama di server yang sama, tapi coba tebak gimana itu hasilnya. Ketika di in-game, handphone saya yang belum support 5G itu tiba-tiba nge-lag, tiba-tiba buffering gitu ketika main game. Tapi teman saya dengan memakai wifi yang sama di nama SSID wifi yang sama, dia itu malah lancar aja gitu, nggak ada gangguan. Dia ngelihat ke saya, kok heran kenapa saya yang ngehang sendiri gitu. Dia jadi buffering sendiri, reconnecting kayak gitu, pingnya merah, ataupun sering naik turun gitu koneksinya. Padahal kita kan pakai provider yang sama, perangkat router yang sama, nama wifi yang sama. Tapi di nama wifi itu perbedaannya adalah wifi tersebut sudah dual band, jadi dia memancarkan sinyal yang 2,4 dan juga 5 GHz gitu. Sedangkan saya pakai yang 2,4 GHz dan teman saya pakai yang 5 GHz. Kenapa berbeda? Karena di sekeliling tempat saya itu banyak banget pengguna wifi, karena kita ada di apartemen gitu. Jadi kan kalau apartemen atas bawah kiri kanan dia pasti pakai wifi, dan perangkatnya pun berbeda-beda sehingga membuat interferensi sinyal tersebut sering terjadi gitu. Nah, kenapa di yang perangkat teman saya dia main game tapi lancar-lancar aja? Karena untuk saat ini di tempat saya itu yang memakai router yang support 5G itu masih sedikit gitu. Jadi di jalur sinyalnya itu, jalur sinyal untuk 5G-nya itu channelnya ya. Jadi channel untuk koneksi 5G itu masih belum banyak berbentrokan dengan router-router lain gitu. Dan kenapa di wifi saya atau di handphone saya ketika main game sering nge-lag gitu, sering nge-lag, sering jumping. Nah itu masalahnya adalah interferensi di sinyal wifi-nya. Sama dengan kita browsing gitu, misalkan kita lagi nge-YouTube atau kita lagi nonton Netflix, tiba-tiba buffering, koneksi wifi kita tiba-tiba buffering, tapi PC kita nggak ada masalah, laptop kita nggak ada masalah misalkan ya, tapi di handphone kita itu malah buffering, padahal kita pakai koneksi wifi yang sama, provider yang sama, dan juga router yang sama gitu. Jadi perbedaannya itu hanya di spesifikasi routernya itu sudah support dual band atau belum. Nah, di sini aku kemarin lagi coba simulasikan bagaimana sih interferensi itu terjadi gitu ketika nonton streaming. Kemarin saya contohnya ketika streaming ya, ketika saya record video ini saya mencoba mencontohkannya dengan streaming gitu. Soalnya banyak sekali di sini kan yang sering nonton YouTube atau sering Netflix gitu. Di sini saya akan coba demokan ke kalian bagaimana sih interferensi itu terjadi dan gimana sih cara untuk memperbaikinya gitu. Salah satu cara untuk memperbaikinya, sebenarnya banyak cara untuk memperbaikinya, tetapi ini adalah cara paling simple gitu untuk memperbaikinya. Jadi mari kita lanjut ke real case tadinya. Nah guys, ini adalah contoh real kasus saya kemarin ketika saya lagi nonton YouTube ya di handphone saya.
Nah, ini ketika saya nonton YouTube, dia tiba-tiba buffering gitu. Ya, tiba-tiba muter, terus bisa jalan lagi. Ini saya nonton di 1440 ya, dimana kan kita kemarin tes koneksi wifi saya itu 250 Mbps kan. Nah ini tapi dia nonton video 1440 aja dia sering ngehack gitu. Padahal saya masih terkoneksi ke TP-Link yang tes 2 itu kan, yang kemarin kita tes di video sebelumnya. Nah dia jadi buffering lagi itu. Dia buffering terus bisa, dia buffering terus bisa lagi gitu. Nah itu adalah salah satu contoh ketika interferensi itu terjadi gitu. Tuh dia jadi buffering lagi terus bisa lagi, padahal resolusi layarnya tetap sama. Dan dari moderatornya juga, yang penyedia YouTube-nya juga kan, dia tidak ada gangguan gitu, dia tiba-tiba bisa tuh. Padahal saya masih pakai koneksi WiFi. Nah, jadi keadaan interferensi itu tidak selalu terjadi. Mungkin dalam setiap kesempatan itu hanya sekitar 5-10 detik aja, atau bahkan kurang dari itu, atau bahkan bisa lebih dari itu. Jadi dia tidak terlalu sering gitu. Tapi akan sangat menjengkelkan kan kalau misalkan kita sedang nonton live gitu, tapi tiba-tiba koneksinya jadi sering buffering gitu. Nah, di sini saya menganalisanya pakai WiFi Analyzer di handphone saya. Ini bisa pakai Google. Ini bisa di-download di Play Store ataupun di Apple Store. Nah, di sini kita lihat bahwa koneksi TP-Link tes 2 yang kita setting itu dia berinterferensi dengan channel WiFi lainnya. Nah, kita coba lihat di channel WiFi dan kita sekarang coba lihat TP-Link tes 2 ini dia bentrok dengan yang berwarna ungu, lihat, dan berwarna kuning. Nah, di situ dia di satu di satu area ini adalah penyebab interferensinya gitu. Ketika ketika router punya kita berada di channel 5 sampai 13 dan ternyata ada perangkat lain yang bersimpangan di channel WiFi kita gitu. Kita lihat yang warna kuning dia dari nomor 2 sampai nomor 10, itu artinya channel 2 sampai channel 10. Dan juga yang warna ungu itu dari nomor 9 ke nomor 13. Artinya apa? Artinya itu adalah ada dua channel WiFi, ada dua WiFi yang bertabrakan channelnya dengan channel punya kita gitu. Nah, di sini aku coba cek base channel untuk kita. Nah, di sini di aplikasi ini ditunjukkan bahwa channel yang baik untuk perangkat router kita itu kita bisa set di 9, 3, 14, dan 3. Nah, itu adalah base channel WiFi untuk di area kita gitu, untuk perangkat router yang kita gunakan. Jadi kita bisa set di TP-Link. Jadi kita bisa set di router kita itu di channel 3, 4, dan apapun itu yang direkomendasikan oleh WiFi Analyzer ini gitu. Kita lihat di sini dia masih berbentrokan. Nah, di sini adalah alasan kenapa ketika bermain game atau kita sedang streaming YouTube itu koneksinya menjadi kurang baik gitu. Dimana ketika kita menggunakan internet dan pengguna user yang connect ke WiFi yang berwarna ungu itu juga sedang memakai internet secara bersamaan, maka channel WiFi yang dipancarkan itu antara router kita dan router yang berwarna ungu, yang di sini indikatornya warna ungu, itu akan saling berbentrokan gitu di
satu channel yang sama, di mana itu adalah penyebab dari interferensi sinyal wifi. Mungkin untuk yang di perumahan ini kurang begitu sering terjadi. Ini mungkin sering terjadinya di rumah yang sangat rapat seperti rumah susun atau apartemen atau perkantoran, di mana kiri kanan atas bawah itu sering terjadi masalah gitu. Nah, di sini saya coba membuka aplikasi di mana routernya itu disetting. Dan di sini kan terlihat bahwa 2,4 GHz dan 5 GHz-nya itu dinyalakan. Berarti ada 2 SSID WiFi yang menyala dan terkonek dengan WiFi kita gitu. Tuh kita lihat yang TP-Link test, yang router kita dengan router tetangga kita, dia terkoneksi di 2,4 dan 5 GHz. Jadi dua-duanya itu memiliki router yang seimbang gitu, punya dual band juga 2,4 dan 5 GHz. Nah, di sini kita lihat di koneksi 5 GHz-nya ternyata sangat jauh channelnya, dan ini adalah yang seharusnya kita lakukan, yaitu penempatan channel wifi yang baik itu seperti ini gitu. Jadi antara router kita dengan router tetangga kita sebaiknya jauhkan channel wifi-nya itu. Sebagai contoh seperti tadi saya contohkan di WiFi Analyzer. Nah, sekarang saya mencoba menonaktifkan yang 2,4 GHz-nya. Jadi kan yang tadi kita dicontohkan di awal yang saya jelaskan, yang koneksi 2,4 GHz-nya itu berbentrokan dengan si koneksi yang warna ungu itu kan, yang WiFi tetangga itu. Nah, ini saya coba di disable aja yang 2,4 GHz-nya dan saya menyalakan yang 5 GHz-nya. Nah, ini sudah terkoneksi tapi hanya ke yang 5 GHz-nya saja gitu. Ini bisa terkoneksi ke 5 GHz asalkan handphone kita sudah support 5 GHz. Handphone kita, laptop kita, PC kita, atau TV kita sudah support 5 GHz, baru kita bisa menonton baru kita bisa menikmati WiFi di 5 GHz. Nah, di sini kita coba lagi nonton ya. Ini dengan WiFi yang sama, masih TP-Link test 2 itu yang kita tadi pakai 2,4 GHz, dan sekarang kita coba pakai di 5 GHz nya. Jadi sekarang kita coba pakai di 5 GHz nya saja, apakah ada perbedaan atau enggak. Ini saya masih coba nonton di resolusi tertinggi ya, di 1440. Kita lihat perbedaannya, apakah ada masalah atau tidak. Nah, kita lihat kan perbedaannya sejauh ini. Koneksi ketika memakai WiFi yang 5 GHz itu dia tidak terjadi masalah apapun ketika saya coba untuk streaming. Berbeda dengan ketika kita pakai yang 2,4 GHz-nya tadi gitu. Ketika kita pakai yang 2,4 GHz-nya, Anda bisa lihat sendiri kan gimana ketika streaming itu sering buffering. Mungkin ketika Anda main game sering jumping, dan itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi koneksi WiFi di tempat Anda gitu. Jadi ada yang nanya juga ke saya, kalau misalkan router saya belum support untuk 5G gitu, dan
handphone saya pun belum support untuk 5G. Handphone apa maksudnya, device-nya gitu, laptopnya, PC-nya, handphonenya belum support untuk 5G. Bagaimana sih caranya? Ada yang nanya ke saya seperti itu. Jadi caranya adalah jangan terlalu jauh antara router Anda dengan tempat Anda bermain internet gitu. Jadi misalkan kalau misalkan posisi routernya di living room, sebisa mungkin Anda menggunakan internetnya di living room. Beda dengan di kamar. Ketika di kamar, range-nya semakin jauh, maka interferensi itu akan semakin lebih terasa gitu. Apalagi kalau misalkan di sekeliling Anda banyak yang menggunakan internet gitu. Dan cara yang kedua itu adalah mengganti channel wifi-nya ke channel wifi yang belum banyak dipakai oleh orang. Kita lihat contohnya yang di koneksi 5GHz tadi, antara wifi saya dengan wifi tetangga gitu. Dia koneksinya berjauhan, channelnya berjauhan. Itu beda dengan yang 2,4 GHz tadi kan. Yang 2,4 GHz tadi channelnya saling bertumpuk di channel yang sama gitu. Nah, itu adalah salah satu penyebabnya kenapa ketika saya menggunakan wifi di 2,4 GHz untuk menonton YouTube atau Netflix atau bermain game itu sering bermasalah. Dan ketika saya menggunakan koneksi yang 5 GHz itu malah nggak terjadi masalah sama sekali gitu. Tadi contohnya adalah ketika nonton YouTube aja langsung lancar banget gitu. Nah, mungkin itu salah satu faktornya, dan di video selanjutnya mungkin akan saya jelaskan lagi. Banyak sekali faktor yang akan saya jelaskan kepada kalian semua, bagaimana sih interferensi terjadi dan faktor-faktor apa lagi yang menjadi penyebab interferensi tersebut itu. Terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube ini agar bermanfaat untuk kalian semua. Thank you.